Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Lose Evita dan Lose Cika di ibadah online Komisi Anak Gereja Kaum Kudus Solo Baru. Nah, anak-anak pada semangat nggak hari ini? Semangat ya, karena kita mau ibadah. Nah, Lose Evita sama Lose Cika mau ajak anak-anak nih. Ajak apa yuk? Ngajak mendaki gunung, kita mau melewati lembah, mendayung perahu di sungai melalui kudaki-daki. Nah, karena lagu ini punya makna kalau kita itu selalu disertai Tuhan dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaannya kita, mau senang, mau sedih, Tuhan selalu ada. Yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita pujikan kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu tadi malam. Kita dapat tidur nyenyak dan sekarang kita dapat bangun pagi, kita dapat mengikuti ibadah online. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati telinga dan mulut kami, hati kami, agar kami dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, Luse Evita mau tanya, kalau kita mau taat, itu gampang atau susah ya? Susah ya, Luse Evita pun juga susah masih untuk belajar taat. Nah, kita pada hari ini mau belajar untuk taat. Bagaimanapun keadaan kita, waktu sulit kita tetap mau taat kepada Tuhan. Untuk itu kita mau siapkan hati kita mau mujikan TAAT, taat. Halo anak-anak di rumah,
Seneng ya kita berjumpa lagi untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita jadi anak-anak yang bersemangat, anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun cuma online, tapi firman Tuhan tetap sama. Yuk sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini, pada hari Minggu ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menghargai waktu di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk bisa duduk dengan manis, mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari Alkitab kita. Sebelumnya, Lose mau tanya nih, ada sebuah patung yang terletak di Amerika Serikat. Patung apa ya? Lose kasih gambarnya. Ada yang tahu? Namanya patung apa? Ayo, coba. Apa? Nggak dengar Lose? Yang keras lagi. Oh, ada yang betul jawabnya. Namanya patung Liberty. Ya, patung Liberty. Patung Liberty ini terletak di Amerika Serikat. Sebuah patung yang menjadi kebanggaan masyarakat Amerika. Nah, di dalam Alkitab kita juga ada seorang raja yang mendirikan patung bagi dirinya sendiri, berbentuk dirinya untuk menjadi kebanggaan dirinya sendiri. Siapakah dia? Namanya Raja Nebukadnezar, raja di Babel. Nah, cerita firman Tuhan hari ini ada di Alkitab kita di Kitab Daniel. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Nah, waktu itu diceritakan di dalam Alkitab kita, nanti kalau anak-anak sempat baca di rumah atau kalian mau sambil buka Alkitabnya, di Daniel pasal 3 boleh, yang sudah bisa membaca, bisa sambil mendengarkan cerita Lose dan kalian sambil membaca. Ya, jadi tadi Lose cerita ada seorang raja, namanya Raja Nebukadnezar. Dia seorang raja di Babel. Nah, suatu hari dia membuat sebuah patung. Anak-anak, sebuah patung yang terbuat dari emas. Patung yang terbuat dari emas. Terus patung ini sangat tinggi. Tingginya di dalam Alkitab dikatakan itu 60 hasta. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Tingginya 60 hasta kalau dalam meter itu sekitar 27 meter. Terus kalau dibandingkan dengan gedung yang bertingkat, dia itu setara dengan gedung yang bertingkat 6 lantai. Tinggi ya? 27 meter. Terus lebarnya itu adalah 6 hasta, sekitar 2,7 meter. Dan terbuat dari emas. Jadi patung yang tinggi, patung yang menyala, patung yang besar. Waktu itu, raja membuat patung ini supaya semua rakyatnya mengenal dia. Dan dia mau Raja Nebukadnezar ini memberikan perintah kepada rakyatnya, siapapun yang ada di dalam negaranya, untuk menyembah patung itu saat ada bunyi-bunyian alat musik. Jadi, kalau ada bunyi-bunyian alat musik, mereka siapapun, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua, mereka harus sujud menyembah patung itu tanpa terkecuali. Tapi anak-anak di rumah ada 3 orang. Ada 3 orang laki-laki yang tidak mau menyembah patung itu. Siapa dia? Siapa yang tahu ceritanya? Dia adalah temannya Daniel. Temannya Daniel. Namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego. 3 orang sahabat yang bersama-sama mereka ditawan dari negerinya, dibawa ke negeri Babel. Nah,
tiga orang ini, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah patung itu. Karena mereka hanya mau menyembah Allah. Hanya mau menyembah Allah. Tiga orang tadi, Sadrah, Mesah, dan Abednego, tahu ada hukuman yang harus diterima oleh siapapun yang tidak mau menyembah patung itu saat bunyi-bunyian alat musik dibunyikan. Yaitu mereka, siapapun itu, akan dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Dapur perapian yang menyala-nyala. Nggak main-main loh anak-anak. Itu benar-benar sangat panas. Kalau kita aja kena api sedikit aja, sakit. Ini ada dapur perapian yang menyala-nyala. Itu adalah hukuman untuk siapapun yang tidak mau menyembah patung itu. Dan tiga orang ini, Sadrah, Mesah, Abednego, tahu akibatnya kalau mereka tidak menyembah patung raja itu. Tapi mereka, tiga orang ini, memilih untuk taat kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah patung itu karena apa? Karena mereka ingat ada 10 hukum, di hukumnya yang kedua yang mengatakan jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan menyembahnya. Itu yang dikatakan di hukum kedua. Sehingga tiga orang ini tidak mau menyembah patung itu. Pada waktu raja mendengar ada orang yang melaporkan tiga orang ini tidak mau menyembah patung raja, raja marah anak-anak. Raja bilang ke pengawal, panggil mereka. Aku mau bicara sama Sadrah, Mesah, Abednego. Waktu tiga orang ini menghadap, raja dengan marah bertanya, kenapa kalian tidak mau sujud menyembah patung yang aku buat? Lalu Sadrah, Mesah, Abednego menjawab, iya Tuan, kami hanya menyembah Allah kami. Kami tidak mau menyembah patung raja. Karena kami yakin bahwa Allah kami yang maha kuasa itu sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi kalaupun Allah tidak melepaskan kami, kami tetap tidak mau menyembah patung raja. Karena kami menyembah hanya Allah kami. Raja yang mendengar itu gimana anak-anak? Tambah marah raja. Gak bisa, kamu harus mau menyembah patung aku. Kalau enggak, kamu tahu, kamu akan aku masukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi tiga orang, Sadrah, Mesah, Abednego, tetap menolak untuk menyembah patung itu dan tetap taat kepada Allah walaupun itu sulit, walaupun mereka harus menerima akibatnya. Bener loh anak-anak di rumah. Akhirnya raja memerintahkan pengawalnya untuk mengikat tiga orang ini dan dimasukkan ke dapur api yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Sampai-sampai waktu para pengawal melemparkan tiga orang ini, para pengawal itu mati karena kepanasan. Beberapa waktu kemudian, raja melihat di dalam perapian itu ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan dalam perapian. 4 orang. Raja lihat tadi yang dilempar 3 orang. Sekarang ada 4 orang. Dan orang itu dikatakan di dalam Alkitab wajahnya seperti dewa. Dia adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong Sadrah, Mesah, Abednego. Sehingga mereka bukannya hangus di dalam perapian, tetapi mereka bisa berjalan-jalan di dalam perapian. Raja yang lihat itu kaget anak-anak. Loh, tadi 3, sekarang jadi 4. Terus mereka tidak hangus. Raja panggil mereka. Sadrah, Mesah, Abednego, keluarlah. Akhirnya bertiga ini keluar dari dapur perapian. Dan waktu raja lihat, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang ada luka bakar. Rambutnya pun tidak hangus kebakar. Bahkan tidak ada bau hangus kebakar di badan mereka. Wah, Raja Nebukadnezar yang lihat hal ini, dia sangat kagum kepada Allahnya, Sadrah, Mesah, Abednego.
Dia mengatakan kepada Sadrah, Mesah, Abednego bahwa mereka punya Allah yang maha kuasa, Allah yang melampaui segala Allah. Bahkan Raja Nebukadnezar mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengatakan barang siapa yang menghina Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego, mereka akan dihukum. Nah, adik-adik di rumah, kalau kita lihat cerita Alkitab kita tadi, 3 orang Sadrah, Mesah, Abednego, mereka tetap memilih taat kepada Allah, walaupun itu sulit. Mereka tetap menyembah Allah, walaupun mereka tahu ada akibat yang akan mereka terima. Karena mereka yakin mereka punya Allah yang maha kuasa, yang sanggup melepaskan mereka dari hukuman yang ada. Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego juga ada Allahnya kita. Allahnya lose-lose, Allahnya anak-anak. Saat kita kesulitan, saat kita berusaha taat dan itu sulit, Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita lupa belajar, terus kita dihadapkan pilihan untuk mencontek karena kita lupa belajar, kita memilih taat kepada Allah untuk tidak mencontek. Dan kita percaya Tuhan menolong kita untuk mampu mengerjakan ujian itu. Ketika kita ingin berbohong karena kita takut untuk dihukum, kita memilih taat kepada Allah dengan mengatakan kebenaran. Dan kita percaya Allah menolong kita untuk bisa mengatakan hal-hal sejujur-jujurnya dengan baik. Dan ketika kita malas untuk kita beribadah secara online dan lebih memilih untuk main game. Sulit ya, karena kita lebih suka main game. Tetapi saat kita taat kepada Allah, kita memilih tetap beribadah secara online, kita percaya Allah menolong kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena kita punya Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang menolong kita, mendampingi kita saat kita dalam kesulitan. Karena seperti ayat hafalan kita hari ini, di Yohanes 10 ayat 11, yuk kita buka ya, yang punya Alkitab, yang bawa Alkitab, kita buka di Injil Yohanes 10, pasal 10, ayatnya yang ke-11. 10 ayat 11 yang berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa gembala yang baik? Dia adalah Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Jadi saat kita dalam kesulitan sekalipun saat kita taat, Tuhan akan menolong kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, dia pasti mampu menolong kita. Jadi kita belajar memilih taat kepada Allah meskipun itu sulit. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena kami punya Allah yang maha kuasa. Allah yang menolong dan mendampingi kami saat kami dalam kesulitan ketika kami taat kepada perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan setiap anak-anak untuk kami juga tetap taat kepada perintah Tuhan. Kami tetap kuat karena kami punya Allah yang maha kuasa, yang mampu dan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ingat-ingatan yang baik di hati kami, sehingga saat kami menghadapi kesulitan dalam ketaatan kami kepada Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Pada hari ini, kita juga diberi kesempatan nih untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, anak-anak bisa menyimpan uang persembahan jika kita ke gereja, kita berikan persembahan kita, atau anak-anak bisa minta tolong kepada orang tua untuk memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini. Yuk anak-anak, kita mengujikan aku bawa, aku berikan. Aku bawa
mau bawa persembahan ini di hadapan Tuhan, kita mau bawa dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di dalam kehari-harian kami, berkat-Mu melalui Papa dan Mama. Tuhan, kami telah mengucap syukur melalui persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar menjadi berkat. Dan Tuhan berkati lose-lose yang akan mengolah persembahan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kita simpan dalam hati kami dan kami dapat lakukan di keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas. Nah, kalian bisa lihat tutorial videonya setelah ini. Nah, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.